Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Kali ini saya akan ajak Anda mendengar untuk pergi ke Lombok Barat. Karena udah kebayangkan betapa indahnya Lombok Barat. Apalagi kalau ada event menarik yang penuh dengan budaya di sana. Ada Festival Perang Topat yang hadir di penghujung November 2023. Untuk tahu lebih detailnya tentang Festival Perang Topat, kita tanya-tanya langsung dengan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Barat, Bapak Irman Sumantri. Selamat pagi, Pak Irman. Selamat pagi Mas. Iya. Apa kabar? Saya kabarnya baik, Pak. Kalau Pak Irman gimana, Pak, sama tim di sana? Alhamdulillah baik semuanya baik. Dengan tim juga baik semua nih Mas. Sehat semua ya, Pak ya? Iya. Iya, alhamdulillah, Alhamdulillah ya, Pak Mas. ya. Dan kita juga Ya, menantikan nih Mas. Festival Perang Topat untuk segera hadir. Tapi, Pak, untuk teman-teman yang belum tahu nih festival tentang Perang Topatnya itu sendiri, boleh di-share, Pak, kepada kita. Apa sih Perang Topat itu plus apa maknanya yang bisa kita pelajari? Baik. Eh, Sebenarnya begini Mas, Perang Topat itu simbol dari apa namanya? Kesenangan. Jadi simbol sukacita dari masyarakat kita, baik itu suku Sasak ataupun suku Hindu. Jadi itu adalah makna dari Perang Topat. Nah, jadi Perang Topat ini sebenarnya melambangkan bagaimana kebersamaan antara dua suku ini sehingga apa namanya di dalam kehidupan sehari-hari mereka selalu rukun, tidak ada apa namanya gangguan, tidak ada disharmoni dari mereka. Itu mereka sangat-sangat apa namanya rukun di antara dua suku ini, Mas, seperti itu. Oke, padahal kalau kita bicara kata perang, sekarang kan kepikirannya konflik ya, tapi ternyata perang ini malah adalah sesuatu yang menggambarkan harmoni. Ini perlu ditiru juga ya oleh semua Eh, orang di seluruh dunia nih. Nah, Harusnya ditiru seperti itu, Mas. iya kan ya, karena kita berbeda-beda Iya, tetap satu planet ya, Pak ya. Geser sedikit pasti betul, ketemu orang betul. yang sama juga. Betul, Dan betul, betul. oke, Pak. Nah, kalau boleh di-share nih, Pak ya, rangkaian acara Festival Perang Topat ini dimulai dari tanggal berapa sih, Pak? Baik, rangkaian Perang Topat ini dimulai dari tanggal 20, Mas. Dari Oh, udah dari tanggal 20 ya? 20, ya, dimulai dengan acara Presian. Jadi Presian ini adalah apa namanya olahraga suku Sasak. Jadi olahraga ini sebenarnya Wah, udah ya olahraga dulu ya, sport pemanasan tourism, ya? manasan. Karena kalau dulu Mas, ya kalau dulu kan biasanya orang apa namanya saling ini dengan orang lain, jadi sampai bunuh-bunuhan. Tapi itu sudah dari zaman dulu. Tapi kalau sekarang kita apa namanya merefleksinya dengan menggunakan Presian. Itu dari tanggal 20 Mas sampai tanggal 25 November. Itu adalah rangkaian dari kegiatan kita yaitu berupa Presian. Setelah itu baru di tanggal 26 itu ada rangkaian yang sangat apa namanya ikonik yang harus kita lewati, yaitu yang pertama ada namanya Ruah Gubuk. Ruah Gubuk itu adalah doa keselamatan bagi suku Sasak. Terus yang kedua itu ada pembuatan kebun ode, yaitu pembuatan tupat yang kecil-kecil itu, Mas. Ya, jadi tupat-tupat kecil, jadi bukan ketupatnya yang gede. Jadi nanti kalau saling lempar pakai yang gede kan bisa berapi itu. Yang besar itu udah dimakan, Mas. Tapi yang kecil-kecil yang ukurannya 1 sampai 3 cm itu yang dibuat. Itu ada Oh, namanya prosesi membuat ketupat atau kebun ode di situ. Nah, baru ada acara khusus untuk teman-teman kita yang Hindu namanya Mendak Betara, yaitu mengambil air suci dari beberapa apa namanya tempat suci di situ. Ini nanti bawa menuju ke pura yang ada di dekat Kemali di situ. Nah, baru acara yang paling puncak di sore hari itu adalah ngelilingin kau atau mengelilingi kerbau. Kerbau karena kan kenapa kerbau? Nah, kerbau ini dianggap sebagai salah satu hewan yang netral. Jadi untuk Hindu, sapi tidak boleh karena ini akan disucikan. Nah, sedangkan dari umat Islam, ya yang satu juga tidak boleh, diharamkan kan seperti itu. Maka dipergunakanlah apa kerbau sebagai
kurban mereka nantinya pada saat acara Puja Wali dan Perang Topat tersebut. Yaitu nanti dikelilingin kerbaunya Mas di dua pura itu, ada pura Ringsar dengan Kemal itu dikelilingi. Dikelilingi. Nah, jadi nanti dikelilingin kurang lebih sekitar 3 kali, nanti dipegang oleh satu tali, yaitu 9 orang dari umat Hindu. Jadi satu tali di belakang itu dibawa atau dipegang oleh orang-orang dari orang Sasak. Jadi ini melambangkan bahwa kita kerukunan kita selalu terjaga. Nah, jadi itu juga kenapa 9? Karena ini adalah melambangkan, kalau museum adalah melambangkan bahwa itu adalah dari ajaran Islam, yaitu Wali Songo. Sedangkan 9 yaitu dari orang Hindu. Jadi Tapas Songo jadi untuk orang-orang Hindu, Pak Mas, seperti itu. Itu rangkaiannya. Nah, baru di tanggal 27 dia adalah proses dari Perang Topat itu, yaitu mulai dari pagi sekitar jam 8 pagi itu sudah mulai ada upacara piodalan untuk orang Hindu, agama Hindu, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Itu adalah acara piodalan, yang mana semua orang-orang Hindu melakukan sembahyangan di Pura Ringsar. Setelah itu, dari jam 3 sampai jam 6 itu adalah prosesi upacara atau Perang Topat di situ. Tetapi Perang Topat itu dimulai dengan ditandai dengan gugurnya kembang waru. Kalau bahasa kami itu raraknya kembang waru. Nah, jadi ketika kembang waru itu sudah berguguran, maka disitulah kita memulai acara Perang Topat. Jadi simbol dimulainya Perang Topat dengan gugurnya kembang waru, Mas. Nah, disitulah mulai acara kita saling melemparkan. Jadi melemparkannya sebenarnya bukan saling melempar face to face, muka ke muka gitu, tapi dilemparnya ke atas. Dilemparnya ke atas seperti bergugurannya kembang waru, seperti itu kan. Jadi gugur seperti itu gitu jatuh. Nah, jadi hasil dari jatuhnya topat ini nanti akan dibawa oleh warga yang datang ke situ untuk meramaikan acara itu, karena mereka percaya bahwa tupat yang akan diambil dari acara Perang Tupat itu akan membawa berkah bagi misalkan mereka memiliki sawah, maka ditaruh di sawah akan menjadi berkah dan hasilnya nanti berlimpah. Nah, mereka memiliki kebun, nanti kebunnya akan mendapatkan hasil yang banyak, seperti itu, Mas. Ya kira-kira seperti itu acaranya. Oke, ini philosophical Itu, banget ya. Kerukunan, harmoni, dan juga blessing. Atau bahasa Indonesia blessing apa ya? Saya rahmat dan berkah juga gitu berkah ya. Iya, berkah bagi bersama-sama. Ini acaranya 100% positif nih ya kalau saya dapat vibe-nya. Tapi pertanyaannya nih, kalau turis boleh ikutan nggak ya, Pak ya? Boleh, Mas. Boleh ya? Boleh. Jadi nanti kalau turis Mas, bahkan gimana, bahkan Pak? kemarin di tahun 2022 itu banyak wisatawan dari mancanegara, bahkan wartawan-wartawan mancanegara datang juga untuk meliput itu dan sekaligus ikut berpartisipasi untuk Perang Topat itu, melempar gitu. Oke, jadi nggak masalah ya, nggak menutup siapapun untuk datang dan juga berpartisipasi dalam event ini. Wah, Wanhan. Ya, jadi perlu kita garis bawahi bahwa Perang Topat ini jadi bukan kekerasan, jadi bukan konotasinya kekerasan, tapi ini berbahagia, artinya men-share berbahagia, kebahagiaan itu kita berbagi kebahagiaan, seperti itu, Mas. Betul. Jadi siapapun boleh dalam sukacita itu, karena kita menyambut kedatangannya juga hujan. Jadi sehingga nanti hujan ini akan membawa berkah bagi masyarakat kita. Karena di Pulau Lombok, masyarakat kami ini lebih banyak hidupnya sebagai petani. Petani ya, Pak ya. Jadi itulah mereka sangat membutuhkan blessing yang tadi itu loh, Mas. Seperti itu, Mas. Dan juga untuk pendengar Voice of Indonesia ini yang sampai sekarang jengah kalau buka media sosial isinya negatif semua, harus datang ya, Pak ya, ke Festival Topat karena kita share kebahagiaan, share happiness ya kepada satu sama lain. Tapi Pak, kalau saya buka IG-nya nih lomboksumbawa.go ya, Pak ya, katanya ada side eventnya juga nih, Pak. Apa udah disebut atau belum nih, Pak nih kira-kira? Ya, jadi kita punya side eventnya di situ. Jadi ada acara-acara penampilan
kesenian tradisional kita seperti ada gendang belik ya, Mm-mm. terus ada acara apa nyanyi-nyanyian lagu-lagu Sasak dan juga lagu Hindu. Itu kita jadi kolaborasikan bersama sehingga nanti betul-betul apa namanya kita masuk ke dalam suasana yang mana suasana betul-betul kerukunan di antara keduanya. Seperti itu Mas. Jadi itu side event yang kita akan buat. Tetapi sebelum juga acara Perang Tupat dimulai, itu kita ada beberapa pementasan. Seperti ada Mm. namanya Baris Lingsar, itu yang sangat ikonik sekali. Yang kalau kita langsung dari situ kita akan bisa merasakan, kita akan bernostalgia, akan kembali kepada tahun yang lampau sekali. Jadi seperti itu Mas. Kita dibawa Oke. kembali kepada zaman kerajaan seperti itu, Mas. Langsung kepikiran nih saya Pak, langsung yang ada di otak saya sekarang langsung adalah surat cuti Pak. Ya, ya, kita tunggu, Mas. Oh langsung biar langsung cuti terus pergi ke Lombok Barat. Tapi Pak tentunya Lombok, Pak betul. setelah menikmati segala hal yang ada di Festival Perang Topat kan nggak bakal buru-buru Mm-mm. pulang ya Pak ya. Nah Ya, boleh betul, diceritain betul. nggak nih Pak hidden gem apa nih yang ada di Lombok Barat? Kalau ngomongin Pantai Senggigi semua orang kemungkinan besar udah tahu Pak. Uh, Tapi yang paling ikonik tapi hidden gem juga buat orang-orang yang anti mainstream Pak. Oke. Kira-kira apa aja nih? Baik, ya. Jadi kan di Lombok Barat nih sekarang kita memiliki banyak alternatif untuk berkunjung di Lombok Barat, Mas. Jadi kita memiliki desa wisata nih. Jadi 60 desa wisata, tetapi sekarang ini udah berkembang kurang lebih sekitar 15 desa wisata nih. Jadi sebagai salah satu alternatif apa namanya tempat kita akan berkunjung di Kabupaten Lombok Barat. Di samping itu kita memiliki Gita Nada Mas nih, ya. Gita Nada yaitu pulau-pulau kecil nih, pulau-pulau kecil yang ada di bagian selatan dari Kabupaten Lombok Barat itu disebut dengan nama Gita Nada. Yaitu Gita Nada itu singkatan, itu Gili, Gili Tangkong, Mm-mm. Nanggu, sama Gili Suda. Jadi hanya tiga yang disebutkan di situ, Iya. padahal di situ kita memiliki lebih sekitar 23 pulau-pulau kecil yang di situ yang masih sangat virgin, masih sangat Wow. perawan. Luar biasa. Pokoknya kalau Bapak datang ke Lombok, pasti dijamin. Terutama kalau ke Lombok Barat, Mm-mm. ini adalah tempat yang paling nyaman, paling istilahnya menghilangkan diri atau hidden from apa namanya hustle and bustle gitu ya. Iya, Seperti tentunya ya. itu, Mas. Ya. Iya, apalagi biasanya makin menuju Hmm. bulan Desember tuh udah langsung kepikiran ya, aduh dapat Hmm. cuti nggak ya, aduh bisa pergi-pergi nggak ya, dan kalau bingung mau pergi Hmm. kemana, Biasanya dapat tuh. biasanya dapat ya, amin Pak ya. Dan tentunya Ya. ya semoga lebih banyak lagi juga Pak orang-orang yang memilih Lombok Barat sebagai destinasi liburan mereka. Apalagi akhir tahun ini Pak ya, udah mau dekat-dekat Nataru ya Pak Mm-mm. ya. Betul, betul. Itu Betul. Natal dan Tahun Baru. Mm-mm. Jadi kita di Lombok Barat ini ya seperti yang disampaikan Mas tadi bahwa kita memiliki Senggigi, tapi Senggigi itu kan udah lama. Tetapi Mm-mm. tetap tujuan utama kita itu Senggigi sebagai apa namanya sentral kita Ya. untuk penginapan, hotel dan sebagainya itu Oke. di kawasan Senggigi. Senggigi Tetapi ya. juga sekarang ketika kita ingin apa namanya lebih menyentuh ke alam, kita memiliki desa wisata di situ kita bisa camping, Mm-mm. ya bisa glamping, semuanya kita bisa siapkan di situ. Nah, jadi di pulau-pulau kecil ini luar biasa, Mas. Ada yang namanya Gili Goleng, yang mana di situ kita memiliki ketika kita di underwaternya, Mm-mm. kita melihat apa namanya singa laut. Itu singa laut luar biasa banyak sekali di situ. Ada Jadi ini singa yang laut hidden, ya. hidden Oke. paradise, ya. Oke, ini harus Jadi saya di catat situ nih Pak ya, nih, ada ya, singa laut di ya. sana. Wow, Ya singa laut atau ya kuda laut ya yang kuda terkenal laut. itu. Di Oke. situ banyak sekali yang di apa Gili Goleng, Gili Layar. Mm-mm. Kita memiliki pulau-pulau kecil di situ. Jadi itu yang kami apa namanya sampaikan dan juga kami memiliki salah satu spot yang luar biasa itu adalah paradise-nya bagi surfer, bagi para peselancar, Peselancar Mas, ya. yaitu di Bangko-Bangko di Pemalikan namanya. Pemalikan itu luar biasa, tempat yang paling bagus untuk apa namanya surfing. Surfing ya. Jadi surganya surfing
ketika kita surfing di seluruh dunia, tapi belum sempat ke bangko-bangko, itu belum pernah surfing namanya, Mas. Itu luar biasa, mantap. Ya, Jadi Mas. catatan nih ya pendengar Voice of Indonesia yang suka ngaku paling suka surfing si paling surfing, tapi belum pernah Ya, ke bangko-bangko ya Pak ya? ya, bangko-bangko. Oh, Iya, luar kalau biasa. belum pernah ke Hmm. bangko-bangko maka belum pernah surfing nih hitungannya kalau Iya, kata Pak iya, Irman ya. iya, Oke Pak, iya, ini lengkap banget ya Lombok Barat, ada wisata alam, ada desa wisata dan bahkan eventnya Pak. inilah yang nggak boleh kalah Ya, nggak boleh ketinggalan ya Pak ya oleh betul, para betul. turis yang akan Iya, datang. Jadi iya, tunggu apa lagi iya, pendengar? Segera datang ke Lombok Barat, jangan sampai ketinggalan juga Festival Perang Topat yang rangkaiannya sudah mulai Pak ya dari tanggal 20 iya. November. Dari Jadi jadi segera langsung pesan tiket untuk pergi ke Lombok Barat. Lombok. Iya, baik Pak Irman Sumantri, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami. Semoga acaranya Baik, sukses dan semakin banyak yang datang ke baik. Terima Lombok kasih Barat. doanya. Ya, terima kasih, Mas. Terima Yuk, kasih Pak, sampai jumpa. sampai jumpa. Baik mendengar Voice of Indonesia, itulah wawancara singkat kami dengan Bapak Imran Sumantri selaku Kepala Bidang Pemasaran di Dinas Pariwisata Lombok Barat. Jadi segera di searching pendengar akomodasinya biar nggak ketinggalan Festival Perang Topat yang bahkan bule-bule di luar sana pun juga nggak mau ketinggalan. Dan lebih banyak hal akan segera hadir untuk Anda di Voice of Indonesia. Stay tune di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.